Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan Islam, Bapak Dr. Muhammad Arfan Muammar MPD, dan juga teman-teman mahasiswa pasca sarjana Universitas Muhammadiyah Surabaya yang kami cinta dan sayangi. Terima kasih atas waktunya. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan presentasi teman saya yang sebelumnya, dan presentasi kali ini saya akan menjelaskan tentang penelitian filsafat pendidikan Islam dan penelitian sejarah atau penelitian filsafat sejarah pendidikan Islam. Penelitian filsafat pendidikan Islam, pendekatan filosofis dalam kajian Islam berusaha untuk sampai kepada kesimpulan-kesimpulan yang universal dengan meneliti akar permasalahannya. Metode ini bersifat mendasar dengan cara radikal dan integral, karena memperbincangkan sesuatu dari segi esensi, hakikat sesuatu. Harun Nasution dalam Supyana mengemukakan bahwa berfilsafat intinya adalah berpikir secara mendalam, seluas-luasnya dan sebebas-bebasnya, tidak terikat pada apapun sehingga sampai kepada dasar segala dasar. Pengertian penelitian filsafat pendidikan Islam. Dengan penjelasan di atas bahwa pengertian filsafat pendidikan Islam adalah kajian pemikiran-pemikiran yang menyeluruh dan mendasar tentang pendidikan sesuai tuntunan ajaran Islam. Perbedaan filsafat pendidikan umum dengan pendidikan Islam adalah: yang pertama, filsafat pendidikan umum tergantung pada teori dan sistem pemikiran semata. Sedangkan filsafat pendidikan Islam didasarkan pada pemikiran yang bersumber dari wahyu ilahi. Yang kedua, prinsip berpikir radikal dalam filsafat pendidikan umum memberi makna pada pemikiran tanpa adanya batas. Sedangkan dalam filsafat pendidikan Islam, berpikir radikal memberi makna kemerdekaan manusia untuk berpikir yang dibatasi oleh kebenaran wahyu. Unsur-unsur metodologi penelitian filsafat pendidikan Islam. Ada beberapa unsur. Yang pertama, interpretasi. Yang kedua, induksi dan dedukasi. Yang ketiga, koherensi intern. Yang keempat, holistik. Yang kelima, kesinambungan historis. Yang keenam, idealisasi. Yang ketujuh, komparasi. Yang kedelapan, heuristika. Yang kesembilan, analogikal. Yang kesepuluh, deskripsi. Model penelitian filsafat pendidikan Islam. Ada beberapa model. Yang pertama adalah model penelitian historis faktual, yang diantaranya yang di dalamnya ada tokoh, naskah buku, dan teks naskah. Yang kedua, model penelitian konsep sepanjang sejarah. Yang ketiga adalah model penelitian komparasi. Penelitian sejarah pendidikan Islam. Dalam mempelajari sejarah pendidikan Islam, mengetahui definisi bahasa sebelum mempelajarinya sangatlah penting. Mengerti makna, sasaran, dan tujuan sebelum mempelajari lebih lanjut sebuah bahasan akan mempermudah kita dalam memilah-milah seluruh pokok materi. Tentunya sesuai tujuan yang telah kita ketahui atau yang kita targetkan. Pengertian sejarah. Pengertian sejarah adalah ilmu yang bertugas menyelidiki jumlah dan cerita dari berbagai perubahan-perubahan, kejadian ataupun peristiwa yang berada di sekitar kita dalam kehidupan manusia pada umumnya. Pengertian pendidikan Islam. Pendidikan Islam adalah sistem pendidikan yang dapat memberikan kemampuan seseorang untuk memimpin kehidupannya sesuai dengan cita-cita Islam, karena nilai-nilai Islam telah menjiwai dan mewarnai corak kepribadiannya.
objek kajian sejarah pendidikan Islam. Sebagaimana banyak ilmu lainnya, objek yang dipelajari sejarah sebagai ilmu adalah manusia dan masyarakat. Akan tetapi, sejarah lebih menekankan sasarannya kepada manusia dalam sudut pandang waktu. Objek kajian tersebut terdiri dari dua bentuk. Bentuk yang pertama yaitu objek kajian formal, yang kedua objek kajian material. Maka dari itu, objek kajian sejarah pendidikan Islam adalah fakta-fakta pendidikan Islam berupa informasi tentang pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam, baik formal, informal, dan non-formal. Metode kajian sejarah pendidikan Islam. Metode kajian studi sejarah pendidikan Islam dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi, wawancara. Yang kedua, teknik analisis data yang di dalamnya menggunakan konten analisis dan hermeneutik analisis. Metode penulisan sejarah. Dalam sejarah pendidikan Islam ada beberapa metode penulisan yang digunakan. Yang pertama, metode deskriptif. Kemudian yang kedua, metode komparatif. Yang ketiga, metode analisis sintesis. Kegunaan sejarah pendidikan Islam. Dengan mempelajari dan memahami sejarah pendidikan Islam, maka kita akan dapat, yang pertama, mengetahui dan memahami pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam sejak zaman lahirnya Nabi Muhammad SAW sampai sekarang ini. Yang kedua, mengambil manfaat dari proses pendidikan Islam guna memecahkan problematika pendidikan Islam masa kini. Kemudian kegunaannya adalah memiliki sikap yang positif terhadap perubahan-perubahan dan pembaharuan sistem pendidikan Islam. Periodisasi sejarah pendidikan Islam. Ada beberapa periode di sini. Yang pertama adalah periode pembinaan pendidikan Islam, yang kedua periode pertumbuhan pendidikan Islam, yang ketiga periode kejayaan pendidikan Islam, yang keempat periode kemunduran pendidikan Islam, yang kelima periode pembaharuan pendidikan Islam. Mungkin ini yang dapat saya presentasikan. Semoga ada manfaatnya. Wal afu minkum, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.